Pernahkah Anda berpikir bahwa berjalan kaki bisa berbahaya bagi sebagian lansia? Meskipun tetap aktif adalah salah satu cara terbaik untuk menjaga kesehatan, para dokter memperingatkan bahwa bagi beberapa lansia, berjalan kaki secara berlebihan justru bisa memperburuk kondisi yang sudah ada, meningkatkan risiko cedera, dan memberi beban tambahan yang berbahaya pada tubuh. Faktanya, tidak semua orang lanjut usia mendapatkan manfaat yang sama dari aktivitas fisik, dan dalam beberapa kasus, terlalu banyak bergerak justru dapat menimbulkan lebih banyak mudarat daripada manfaat. Dalam video ini, kita akan membahas 5 kelompok lansia yang sebaiknya membatasi aktivitas berjalan kaki mereka demi menghindari risiko kesehatan yang serius. Mulai dari mereka yang memiliki masalah pada sendi hingga yang menderita kondisi jantung tertentu, kita akan mengulas mengapa kelompok-kelompok ini perlu memodifikasi tingkat aktivitas fisiknya demi menjaga kesehatan jangka panjang. Tonton video ini sampai akhir untuk mengetahui apakah Anda atau orang terdekat Anda termasuk dalam kategori ini, serta langkah-langkah praktis yang bisa diambil agar tetap sehat tanpa memaksakan diri. Menyesuaikan aktivitas dengan kondisi tubuh bisa menjadi kunci untuk mencegah penurunan kesehatan yang signifikan. Sekarang, mari kita mulai. Nomor 1. Mereka yang rentan terhadap fluktuasi tekanan darah parah. Bagi banyak lansia, menjaga tekanan darah tetap stabil adalah kunci untuk mempertahankan kesehatan secara keseluruhan. Namun, bagi mereka yang mengalami fluktuasi tekanan darah yang tajam, baik penurunan maupun lonjakan secara tiba-tiba, berjalan terlalu banyak, justru bisa membawa risiko serius. Kondisi seperti hipotensi ortostatik, yaitu penurunan tekanan darah secara mendadak saat berdiri atau berjalan, dapat menyebabkan pusing, pandangan kabur, hingga pingsan. Sementara itu, bagi penderita hipertensi yang tidak terkontrol, aktivitas fisik bisa memicu tekanan darah tinggi yang berbahaya, meningkatkan risiko stroke atau serangan jantung. Yang membuat kondisi ini lebih berbahaya adalah gejalanya bisa muncul secara tiba-tiba dan tanpa peringatan. Seseorang mungkin merasa baik-baik saja saat mulai berjalan, namun dalam hitungan menit bisa mengalami kelemahan, mual atau rasa seperti akan jatuh. Jika ini terjadi saat berjalan sendirian, atau di tempat umum, risiko jatuh dan cedera serius menjadi sangat tinggi. Bahkan, beberapa lansia mungkin tidak menyadari bahwa tubuh mereka tidak mampu mengatur tekanan darah dengan baik sampai terjadi insiden yang membahayakan. Jika Anda atau orang terdekat Anda sering mengalami pusing, kehilangan keseimbangan, atau kelelahan mendadak saat berjalan, penting untuk mendengarkan sinyal dari tubuh. Aktivitas berjalan tetap bisa bermanfaat, tetapi harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian. Menjaga tubuh tetap terhidrasi, menggunakan alat bantu jalan untuk stabilitas, dan memantau tekanan darah secara rutin dapat membantu mengurangi risiko. Dalam beberapa kasus, memilih latihan berdampak rendah, seperti peregangan ringan, latihan keseimbangan, atau gerakan duduk mungkin merupakan alternatif yang lebih aman. Mengenali dan menghormati batas fisik Anda sangat penting untuk menjaga keselamatan dan kualitas hidup. Nomor 2. Orang dengan kondisi jantung kronis. Bagi banyak lansia, berjalan kaki adalah salah satu cara terbaik untuk menjaga kesehatan jantung. Namun, bagi mereka yang memiliki kondisi jantung kronis seperti gagal jantung, aritmia, atau angina yang tidak stabil, berjalan kaki secara berlebihan justru dapat membebani sistem kardiovaskular secara berbahaya. Dalam kondisi ini, jantung harus bekerja lebih keras dari biasanya untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Jika aktivitas fisik melebihi kapasitas jantung yang sudah melemah, risiko komplikasi seperti pusing, sesak napas, nyeri dada, bahkan serangan jantung dapat meningkat drastis. Salah satu tantangan utama dari penyakit jantung adalah bahwa gejalanya bisa muncul tiba-tiba. Seseorang mungkin merasa baik-baik saja saat mulai berjalan, namun dalam beberapa menit bisa mengalami kelelahan ekstrem, detak jantung tidak teratur, atau tekanan di dada. Sayangnya, banyak orang cenderung mengabaikan sinyal tubuh dan beranggapan bahwa mereka hanya perlu lebih kuat atau lebih terbiasa. Padahal memaksakan diri dalam kondisi ini bisa berakibat fatal. Jika Anda atau orang terdekat Anda hidup dengan kondisi jantung kronis, sangat penting untuk memantau respons tubuh selama aktivitas dan mengikuti arahan tenaga medis terkait batas aktivitas yang aman. Berjalan kaki tetap bisa menjadi bagian dari gaya hidup sehat, tetapi harus dilakukan secara terukur dan hati-hati. Waspadai tanda-tanda seperti sesak napas yang tidak biasa, ketidaknyamanan di dada, atau kelelahan mendadak, dan segera hentikan aktivitas jika gejala ini muncul. Program latihan yang dirancang khusus oleh dokter atau fisioterapis dapat membantu menjaga kebugaran tanpa membahayakan jantung. Jika Anda masih menonton video ini dan merasa informasi ini berguna, silakan tulis komentar nomor 2 di bawah untuk memberitahu bahwa Anda masih bersama kami. Dan jika Anda belum berlangganan, tekan tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan konten penting berikutnya.
Terima kasih atas dukungan Anda. Mari kita lanjut ke poin berikutnya. Nomor 3. Mereka yang baru pulih dari operasi atau cedera. Salah satu risiko yang paling sering diabaikan oleh lansia adalah berjalan terlalu banyak terlalu cepat setelah menjalani operasi atau mengalami cedera. Meskipun bergerak memang penting untuk proses pemulihan, aktivitas fisik yang berlebihan justru dapat memperlambat penyembuhan, memperparah rasa sakit, dan menimbulkan komplikasi serius. Operasi seperti penggantian pinggul atau lutut, patah tulang, maupun cedera otot membutuhkan waktu penyembuhan yang cukup sebelum tubuh siap menghadapi aktivitas seperti berjalan dalam durasi lama. Yang sering luput dari perhatian adalah seberapa besar beban yang diberikan oleh aktivitas berjalan kaki terhadap tubuh. Setiap langkah melibatkan kerja sama antara otot, sendi, dan tulang. Jika salah satu bagian tubuh masih dalam fase penyembuhan, kemampuan untuk menahan beban tersebut mungkin belum optimal. Meningkatkan intensitas atau durasi berjalan kaki terlalu cepat dapat menyebabkan pembengkakan, peradangan, ketidakseimbangan, atau bahkan cedera ulang, yang semuanya bisa memperlambat pemulihan selama berminggu-minggu, atau bahkan berbulan-bulan. Untuk itu, penting bagi siapapun yang sedang dalam masa pemulihan, untuk mengikuti panduan medis dan program rehabilitasi yang telah ditetapkan. Jangan merasa bersalah, karena melambat. Pemulihan bukan tentang seberapa cepat Anda bisa kembali aktif, tetapi seberapa aman dan berkelanjutan kemajuan Anda. Jika berjalan kaki menyebabkan nyeri, pembengkakan, atau rasa lelah berlebih, itu adalah sinyal bahwa tubuh Anda butuh istirahat atau penyesuaian aktivitas. Fokuslah pada penyembuhan yang bertahap dan terkontrol, agar Anda bisa kembali kuat tanpa menimbulkan risiko baru. Nomor 4. Lansia dengan neuropati perifer parah. Bagi banyak lansia, berjalan kaki adalah bagian alami dari rutinitas harian. Namun, bagi mereka yang menderita neuropati perifer parah, kondisi yang memengaruhi saraf di kaki dan tungkai, aktivitas ini bisa menjadi tidak hanya menantang, tetapi juga berisiko tinggi. Neuropati perifer sering menyebabkan mati rasa, kesemutan, kelemahan, dan nyeri tajam, yang semuanya dapat mengganggu keseimbangan dan membuat sulit merasakan permukaan tempat mereka berpijak. Ini secara signifikan meningkatkan kemungkinan jatuh dan cedera serius. Salah satu bahaya utama dari kondisi ini adalah gangguan pada kemampuan tubuh untuk merasakan tekanan, nyeri, atau cedera. Akibatnya, seseorang dengan neuropati mungkin tidak menyadari adanya luka di kaki, pergelangan kaki yang terkilir, atau iritasi akibat gesekan. Tanpa disadari, mereka bisa terus berjalan dan memperburuk kondisi tersebut, yang dapat berujung pada infeksi, luka terbuka, atau bahkan komplikasi berat, seperti amputasi jika tidak ditangani segera. Untuk itu, lansia dengan neuropati perifer perlu mengambil tindakan pencegahan tambahan sebelum melakukan aktivitas berjalan kaki. Menggunakan alas kaki yang mendukung dan tertutup, berjalan di permukaan yang rata dan aman, serta melakukan latihan keseimbangan untuk memperkuat stabilitas tubuh adalah langkah penting. Selain itu, pemeriksaan kaki harian dan evaluasi medis rutin dapat membantu mendeteksi masalah sejak dini sebelum berkembang menjadi sesuatu yang lebih serius. Bagi mereka dengan neuropati parah, mempertimbangkan alternatif seperti latihan berdampak rendah, seperti berenang, bersepeda statis, atau senam duduk, bisa menjadi pilihan yang lebih aman. Menyesuaikan aktivitas fisik sesuai dengan kondisi tubuh tidak berarti menyerah pada kesehatan. Justru itu adalah bentuk perawatan diri yang cerdas dan bertanggung jawab. Nomor 5. Lansia dengan radang sendi parah. Salah satu alasan paling umum dokter menyarankan lansia untuk membatasi aktivitas berjalan kaki adalah karena radang sendi yang parah. Banyak orang dewasa yang lebih tua mengalami nyeri sendi, kekakuan, dan peradangan. Tetapi bagi mereka yang menderita osteoartritis lanjut atau rheumatoid arthritis, terlalu banyak berjalan justru dapat memperburuk kondisi, bukan memperbaikinya. Sendi, terutama di lutut, pinggul, dan pergelangan kaki, menanggung beban setiap langkah. Ketika bantalan tulang rawan sudah menipis atau rusak, gerakan berlebihan dapat menyebabkan pembengkakan, peningkatan kekakuan, dan kerusakan sendi jangka panjang. Sayangnya, masih banyak yang percaya bahwa terus bergerak adalah solusi terbaik, sehingga mereka memaksakan diri meskipun sedang kesakitan. Padahal, ketika sendi meradang dan tulang rawan sudah aus, tekanan berlebih justru mempercepat gesekan antara tulang dan memperparah nyeri serta peradangan. Ini dapat membuat aktivitas sehari-hari seperti berdiri, berjalan, atau bahkan bangun dari tempat tidur menjadi lebih sulit dan menyakitkan. Jika Anda atau orang yang Anda cintai menderita radang sendi parah, penting untuk memperhatikan sinyal dari tubuh. Daripada memaksakan jalan kaki dalam durasi lama, lebih baik memilih aktivitas berdampak rendah seperti berenang, latihan di kursi, atau peregangan lembut. Kegiatan ini dapat membantu memperkuat otot, menjaga fleksibilitas, dan mengurangi kekakuan tanpa memberi tekanan berlebih pada sendi. Dan yang terpenting,
Selalu konsultasikan dengan tenaga medis atau fisioterapis sebelum mengubah rutinitas latihan agar aktivitas tetap aman dan bermanfaat. Saat kita menutup video ini, luangkan waktu sejenak untuk merenungkan 5 kelompok lansia yang mungkin perlu membatasi aktivitas berjalan kaki demi menjaga kesehatan mereka. Meskipun berjalan kaki adalah cara yang luar biasa untuk tetap aktif, tidak semua orang mendapat manfaat yang sama darinya. Bagi sebagian lansia, melakukan penyesuaian terhadap rutinitas fisik dan mendengarkan sinyal tubuh bisa menjadi langkah penting untuk mencegah nyeri, cedera, dan komplikasi serius. Apakah Anda atau orang terdekat Anda termasuk dalam salah satu kelompok ini? Pernahkah Anda merasakan tanda-tanda peringatan seperti yang telah kami bahas? Kami ingin mendengar cerita Anda. Bagikan pengalaman Anda di kolom komentar, karena dengan berbagi, Anda juga dapat membantu orang lain yang mungkin menghadapi tantangan serupa. Menjaga kesehatan setelah usia 70 bukan hanya soal tetap bergerak, tapi tentang bergerak dengan cara yang tepat. Dengan membuat penyesuaian kecil seperti mengurangi jarak berjalan kaki, memilih latihan berdampak rendah, atau menggunakan alat bantu saat diperlukan, Anda dapat tetap aktif tanpa membahayakan keselamatan. Merawat tubuh Anda hari ini berarti mempersiapkan masa depan yang lebih sehat, mandiri, dan memuaskan. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa tinggalkan komentar di bawah dan bagikan satu hal yang Anda pelajari hari ini, serta bagaimana Anda berencana menerapkannya dalam kehidupan Anda. Komentar Anda sangat berarti bagi kami dan memberikan semangat untuk terus menghadirkan konten yang bermanfaat dan inspiratif. Jika Anda merasa video ini membantu, silakan klik like, subscribe, dan bagikan kepada orang lain. Terima kasih atas dukungan Anda, dan sampai jumpa di video berikutnya.